Kenalkan, saya Indra Bagus Kurniawan, mahasiswa manajemen FEB UGM angkatan 2018. Pada mata kuliah Soft Skill Leadership and Communication kali ini, saya berkesempatan untuk melakukan coaching bersama Bapak Imam Supriyanto selaku Deputy Division Head of Special Project Management di PT Cipta Krida Bahari. PT Cipta Krida Bahari ini merupakan anak perusahaan dari PT APM Investama, di mana perusahaan ini bergerak di bidang layanan logistik yang terintegrasi dan berbentuk proyek. Misalnya proyek penerimaan dan pengiriman barang atau kargo-kargo besar yang membutuhkan alat-alat yang besar pula. Kemudian ada juga proyek ekspor-impor, pergudangan, dan lain sebagainya. Pak Imam sendiri sudah bekerja di PT Cipta Krida Bahari selama 4 tahun, sejak tahun 2017 hingga sekarang. Sebelumnya beliau juga pernah bekerja di Jaya Konstruksi dan PT Pama Persada. Pengalaman yang dimiliki Pak Imam dalam mengelola tim proyek, di mana tim proyek ini sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu proyek, membuat saya tertarik dan ingin mengetahui bagaimana kepemimpinan mempengaruhi kinerja dari anggota tim proyek tersebut. Identitas itu dibangun dari apa itu namanya, Ndra, ya? Track record kita sebelumnya gitu ya. Kemudian tadi itu misalnya dari budaya kita, dari agama kita, dari pengalaman kita, dan dari level of knowledge kita. Level of knowledge ini berperan penting banget ya. Tapi tadi budaya itu udah embedded sama kita, agama juga udah embedded sama kita. Pengalamannya kan datangnya lebih baru ya ketimbang budaya dan agama. Dia misalnya kayak pengalaman yang saya maksud ini seperti saya pengalaman memimpin atau di dalam project atau dalam organisasi itu bisa saya yang ngelihat untuk masalah ini ya, untuk di pekerjaan ya pada saat mulai bekerja gitu, Ndra. Cara memimpinnya atasan-atasan saya terdahulu itu jadi referensi juga buat saya. Kemudian yang keempat adalah level of knowledge kita, level of pendidikan kita. Nah, gimana kemudian sesuatu itu dirumuskan gitu ya, Ndra ya. Memang kalau tadi pengalaman itu ya apa yang menjadi fokus kita adalah pengalaman yang berlaku buat kita, Ndra. Tapi kalau dari pendidikan, parameter-parameter yang berpengaruh terhadap kepemimpinan dikeluarin semua, kemudian bagaimana kita merespon itu atau membawa itu supaya kita bisa bawa organisasi ke tujuan yang kita inginkan gitu. Kalau di tempat saya khususnya ya, karena orang itu pertama dia itu yang harus dipenuhi itu dirinya sendiri. Tapi lebih dari itu hal lainnya adalah hal sesuatu untuk memotivasi lebih, karena diri sendiri itu mencukupinya nggak terlalu sulit juga menurut saya, Ndra. Misalnya ya kebutuhan dia ya kebutuhan pokok misalnya, kemudian hiburannya, kenyamanannya, tapi kemudian harus lagi dimotivasi dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya gitu ya. Misalnya kayak nilai-nilainya dia, kemudian atau tujuan hidup dia, cita-citanya, kemudian keluarga, Ndra. Nah, maksudnya kalau yang tadi itu misalnya kayak tujuan hidup, cita-cita, nilai-nilai kan mungkin juga lebih abstrak gitu ya. Tapi ketika kita bilang keluarga itu sesuatu yang memang ada di depannya, tetapi sesuatu yang lebih besar gitu, Ndra. Jadi ya itu yang sesuatu yang kalau kita motivasi itu akan lebih bisa mengena. Seperti asuransi, kemudian fasilitas-fasilitas kesehatan, kemudian kayak biaya-biaya melahirkan, menanggung biaya kesehatan untuk keluarga, itu tuh bagian dari sesuatu yang ini yang itu impact-nya gede, Ndra. Nah, ini khususnya ya, kebetulan juga di CKB ini kalau biaya pengobatan, perawatan itu nggak ada batasnya, Ndra. Jadinya memang kalau membutuhkan dan terus-menerus dia akan terus dibayar gitu. Jadi itu efeknya besar sekali ya, karena secara emosional tuh ada sesuatu yang ikatan yang kemudian terbentuk gitu dari hal yang kayak gitu.
fasilitas itu bentuknya ada ini ya, Ndra, ada alat kerja misalnya alat kerja pendukung atau, fasilitas itu berupa pemenuhan skill. Karena bisa jadi karyawan itu secara skill-nya dia bisa bisa jadi belum fit sama apa yang diinginkan ya. Kebetulan Ndra, CKB ini ada peningkatan, scope of work gitu. Jadi biasanya kita nih si CKB, itu meng-handle barang-barang, mengantar dari suatu titik ke titik yang lain. Nah, kebetulan nih di divisi saya nih Ndra, kita menang tender. Tendernya ini juga melibatkan alat-alat berat lainnya. Bukan cuma transportasi, cuman juga alat-alat angkat. Nilainya 3 kali daripada nilai yang biasanya kita dapat, Ndra. Nah, skill-nya ini kita belum punya nih, Ndra. Skill-nya belum dapat. Nah, kemarin ini mau nggak mau, perusahaan itu juga harus menyiapkan skill dari masing-masing personelnya untuk kita bisa inline antara kebutuhan yang diminta sama pasar dan kemampuan yang kita miliki nih, Ndra. Jadinya kemarin tuh kita ada seminggu penuh itu waktu training datengin ahli-ahli gitu ya. Kemudian kita dengerin beliau, ada diskusi, ada tanya jawab segala macam. Pertama juga kita nunjukkan tujuan besar, posisi dia dalam tujuan itu, kekurangan dia dalam posisinya dia, apa yang akan kita lakukan untuk membuat posisi dia potensi dia fit dengan kebutuhannya itu, kemudian kita tunjukkan benefitnya, Ndra. Kalau misalnya hal itu udah dijelaskan ya, Ndra, harusnya sih hubungan itu lebih kooperatif harusnya, Ndra. Sejauh ini akan berlaku seperti itu, gitu. Hubungannya akan lebih kooperatif dengan menunjukkan tujuan besar, posisi dia, apa yang kurang, kita tambahin, dan benefit-benefitnya. Kira-kira gitu, Ndra. Nah, dari pertanyaan ini muncul konflik yang menarik buat saya, di mana suatu ketika di tim proyek CKB terjadi pergantian manajer proyek. Pak Imam sebagai pengganti manajer proyek. Nah, di tim proyek ini ada seorang anggota yang cenderung close-minded terhadap perubahan yang dibawa oleh Pak Imam. Orang tersebut susah untuk diajak kerjasama oleh Pak Imam. Kemudian, sebagai manajer proyek yang tegas, beliau mengganti orang tersebut. Karena menurut beliau, orang tersebut akan menghambat kinerja tim proyek yang berpengaruh pada kesuksesan proyek tersebut. Ketegasan yang ditunjukkan oleh Pak Imam sebagai manajer proyek ternyata membuahkan hasil, di mana proyek berjalan dengan sukses. Selain itu, yang paling penting adalah anggota yang tadinya susah untuk diajak kerjasama, akhirnya menyadari kesalahan dan mulai menunjukkan perubahan sifat yang awalnya close-minded menjadi open-minded terhadap segala perubahan. Dapat saya simpulkan dari wawancara bersama Pak Imam bahwa kepemimpinan di suatu tim proyek harus diawali dengan bagaimana seorang pemimpin dapat memotivasi anggota tim proyek. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin juga harus menyediakan fasilitas pendukung untuk kinerja anggota tim proyek. Dan yang terakhir dan yang paling utama, bagaimana seorang pemimpin dapat menumbuhkan kerjasama antara anggota tim proyek demi keberhasilan dan kesuksesan berjalannya proyek tersebut. Sekian video dari saya. Terima kasih.